Terus melaju sejak akhir bulan Februari, langkah IHSG mulai melambat. Beberapa melihat sebagai aksi profit taking para investor, dan sebagian lagi khawatir dengan isu pasar saham Indonesia yang sudah terlalu mahal. Apa yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Satrio Utomo, Head of Research Universal Broker Indonesia. Kalau kita lihat minggu lalu itu kan sebenarnya ada semacam sedikit aksi profit taking ya, terutama pada beberapa saham big cap ya, terutama pada saham sektor konsumer gitu kan. Kan kita kan juga melihat bahwa gini, IHSG ini kan boleh dikatakan kan apa ya, indikator yang agak rusak sebenarnya. Agak rusak itu karena pengaruh dari saham-saham sektor konsumer itu kan memang sangat tinggi, terutama 3 saham konsumer utama, yaitu Sampurna, Unilever, dan juga Gudang Garam. Itu kan mereka itu kan mewakili sekitar berapa ya, sekitar 15% dari IHSG sendiri. Dan bid over mereka kan juga kecil-kecil ya. Pelaku pasar sepertinya kok sedang mengantisipasi adanya konsolidasi global sebenarnya. Karena memang indeks Dow Jones sendiri maupun harga minyak sendiri kan juga sudah naik cukup besar dalam waktu yang cukup singkat ya. Saya kira ini hanya aksi profit taking jangka pendek aja ya. Soalnya kan kalau kita lihat mungkin memang akan ada konsolidasi di bursa global. Tapi saya kira juga tidak akan besar sebenarnya. Karena secara teknikal sih saya masih melihat potensi kenaikan baik pada indeks Dow Jones maupun pada harga minyak gitu kan. Sehingga ke depan memang outlook kita memang masih cukup bullish, terutama kalau yang dari dalam negeri itu kan setelah laporan keuangan emiten pada keluar, kita bisa lihat bahwa saham-saham, terutama saham-saham perbankan, saham-saham konstruksi, terus ada beberapa saham dari sektor yang lain juga yang sebenarnya kinerjanya itu sudah cukup bagus gitu loh. Banyak yang memperoleh kinerja di atas ekspektasi. Pelaku pasar juga sudah mulai berani untuk melakukan positioning pada saham-saham sektor komoditas. Kalau minggu ini saya kira masih berkutat dengan resisten pertama di 4850, sedangkan support pertamanya juga di 4750. Kalaupun kembali turun, saya kira support di sekitar 4625 hingga 4650 itu akan menjadi support yang kedua. Sedangkan support untuk resisten saya kira di atas 4850 kita melihat ada resisten kuat di sekitar level 4950 hingga 5000-an. Yang jelas saham-saham sektor konstruksi ya, yang kemarin memang setelah PTPP keluar terakhir dan kinerjanya memang masih bisa di atas ekspektasi. Kita melihatnya saham-saham seperti Adikarya, Wika, Waskita itu semuanya juga memang masih sangat menarik, terutama karena pemerintah kan juga berfokus di pembangunan infrastruktur ya. Terus kalau kita lihat beberapa saham big cap saya kira memang lebih ke arah Telkom dan Astra, dengan saham-saham konsumer terlihat cukup mahal gitu kan. Kedua saham itu juga dengan kinerja yang cukupan itu saya kira juga potensi koreksinya juga tidak terlalu besar. Dari dalam negeri ya, kita punya BI rate yang akan ditetapkan minggu ini kan, pertengahan minggu ini. Sama The Fed juga kan, The Fed juga sebenarnya gini, kalau kita lihat kan memang inflasi kita juga masih bagus. Terus The Fed juga sepertinya juga tidak akan menaikkan suku bunga, which is itu ruang untuk Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate memang cukup besar gitu kan. Dari situ kan paling sentimen positif bisa kita lihat terutama pada sektor perbankan dan juga saham-saham sektor properti. Saya kira sih kita lebih cenderung menyarankan buy on weakness ya. Soalnya kita sih ngelihat bahwa ini konsolidasinya juga tidak akan lama sebenarnya. Orang juga masih akan terus berspekulasi terhadap kinerja emiten untuk kuartal yang pertama, which is itu kan keluarnya nanti sekitar awal-awal April ya.
Pemodal saya kira memang masih terus akan cenderung mengambil posisi beli gitu kan. Dana asing juga sepertinya juga memang masih akan terus mengalir masuk gitu kan.